subjek ke objek, objek ke subjek, masukkan rumusnya, setelah itu jangan lupa ditambahkan by-nya. Oke, maybe that's all about explanation. Maybe that's all about simple present passive ya. Itu aja sih, simple present passive. Kayaknya nggak susah-susah banget lah. Easy kan? Easy kan? Iya, yeah, of course it's easy. Lebih percaya diri, wujudkan semua mimpi. Nikmati suasana, ramah nyaman selalu. Salam hangat kami, selamat datang di LC. Hey guys, welcome back to our channel Kampung Inggris LC. Here I am, Gin again, of course, with me again. And today we're gonna be talking about passive voice atau kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Mungkin teman-teman udah pada tahu apa itu kalimat pasif. Kalau yang belum tahu kayak gini nih. Kalau kita biasanya ngomongnya memakan, memancing, mengingat. Tapi ini nanti kalau di kalimat pasif jadinya kayak gini. Dipancing, dimakan, diingat. Jadi kebalikannya. Kalau biasanya aku mengingatmu, sekarang kamu diingat olehku. Atau aku memancing ikan, ikan dipancing olehku. Aku memancing emosimu, emosimu dipancing olehku. Misalkan kayak gitu. Jadi itu kalimat pasif. Yang awalnya di kalimat aktif, subjeknya dipindah ke kalimat pasif jadi objek. Atau sebaliknya, kalimat aktif, objeknya dipindah jadi kalimat pasif jadi subjek. Ya kayak gitulah kalimat pasif. Yaitu kata kerjanya jadi di atau ter. Itu yang dinamakan dengan kalimat pasif, atau kita sebutnya biasanya juga bisa pakai passive voice. Nah, di simple present ini ada passive voice-nya juga. Bahkan semua tenses itu ada passive voice-nya juga. Nggak semua tenses. Ada beberapa tenses yang nggak ada passive voice-nya. Cuman di simple present ini kita menggunakan passive voice-nya juga. Oke, tenses simple present passive voice. Passive voice itu rumus aslinya atau rumus dasarnya menggunakan be plus verb 3. Ya, be itu ada is, am, are. Kalau di simple present, kalau di simple past ada was, were. Kalau di perfect itu ada been gitu ya. Kalau di continuous itu biasanya ada being. Kalau di future itu ada be, will be nanti gitu. Nah, karena di simple present, maka rumusnya jadi kayak gini. Subject plus is, am, are. Be-nya kita ganti jadi is, am, are. Terus bertemu yang namanya verb 3. Nah, nanti tetap ada objeknya, tapi sebelum objek, ini hati-hati ada yang namanya by-nya. Atau kita bisa sebut by plus objek ini sebagai by agent, gitu aja. Nah, ada contoh kalimat, diaktif dulu ya. My mother cleans my room. Ibuku membersihkan kamarku. Kamarku masih dibersihkan sama ibuku. Misalkan, tapi sebenarnya enggak kok, udah membersihkan sendiri kok, aman. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini ada my mother. My mother ini sebagai apa, guys? Ya, my mother ini sebagai subjeknya. Nah, subjeknya my mother. Terus ada cleans. Cleans ini sebagai apa? Ada yang tahu? Ya, cleans ini sebagai verbnya. Kalau di sini kita menggunakan verb s ataupun is ya. Makanya clean-nya dikasih s, cleans. Karena my mother ini tunggal, maka kalau di kalimat positif bertemu dengan verb ses. Selanjutnya ada my room. My room ini apa, guys? Apa my room? My room ini adalah objeknya. Good. Jadi kalau my mother subject, cleans verb, my room ini adalah objeknya. Nah, cara yang menjadikan kalimat pasif ini kita balik. Nanti subjek ini jadi yang namanya objek ya. Sedangkan objek ini jadi yang namanya subjek. Verbnya maka kita ganti pakai verb rumus yang pasif, yaitu is, am, ataupun are plus verb 3. Kita coba langsung. Oke, yang pertama kita masukkan subjeknya dulu. Oke, objeknya jadi subjek. Jadi my room. Nah, ini jadi my room. Setelah itu, kita langsung masukkan verbnya. Verbnya itu pakai is, am, ataupun are dulu.
Nah, kira-kira my room pakainya is, am, atau are? Ada yang bisa menjawab? My room, of course, pakainya adalah is, karena dia tunggal. Maka di sini kita pakai is. Nah, selanjutnya, kalau ini udah is, kita masukkan rumus selanjutnya, ada verb 3. Verb 3 dari clean ini apa? Ada yang tahu? Ya, verb 3 dari clean ini adalah tinggal tambahkan ed, cleaned gitu ada ya. Atau bacanya cleaned, cleaned gitu ya, cleaned. Setelah itu kita butuh yang namanya objek. Nah, subjek di aktif kita jadikan objek di pasif. Jadinya my mother objeknya. Nah, apakah sekarang udah bisa dikatakan passive voice? Belum. Ada yang ketinggalan kan? Apa? Ya, yang ketinggalan adalah by-nya. Maka kita masukkan by-nya dulu. Nah, ini baru sempurna, perfect. My room is cleaned by my mother. Kamarku dibersihkan oleh ibuku. Begitulah, oke. Nah, terus kan kalimat itu kan gak hanya kalimat positif. Ini adalah kalimat positif, ya kan? Kalimat negatif dan kalimat kalau nanya gimana, Bang? Nah, ini gampang. Berarti nanti di sini tinggal nambahkan not. Berarti jadi is not cleaned gitu ya. Atau boleh pakai yang namanya isn't. Boleh disingkat jadi isn't, it's okay. Ini kalimat negatifnya. Jadi tetap, ini juga tetap. Nanti tinggal tambahkan not aja. Is not cleaned atau isn't cleaned. Kamarku tidak dibersihkan oleh ibuku. Jadi nggak dibersihkan sama ibuku. Terus kalau nanya, kamarku emang dibersihkan sama ibuku. Apakah kamarku dibersihkan ibuku? Itu juga gampang banget sebenarnya. Caranya gimana? Caranya tinggal pindahkan isnya ke depan aja. Oke, isnya tinggal tambahkan ke depan aja. Tinggal pindah ke depan. Is, ya misalkan, is my room. Langsung aja. Is my room cleaned by my mother. Enak kan? Kalau semuanya tahu caranya pasti enak. Cleaned by my mother. Misalnya itu. Oke. Nah, jadi kayak gini. Is my room cleaned by my mother? Yes, of course, or no. Jadi kayak gini, tinggal pindahkan aja isnya ke depan. Is my room cleaned by my mother? Easy, right? Of course, it's easy. Nah, maybe that's all about our lesson today. Ini tentang simple present passive. Nextnya kita akan membahas tenses passive voice yang lain seperti simple past, simple future, atau present continuous atau present perfect. Ya, kita akan bahas nanti tenses yang lainnya juga. I have a question for you. Coba translate kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Aku dicintai oleh ayah dan ibuku setiap hari. Asik. Iyalah, ayah dan ibuku mencintaiku setiap hari. Nah, coba teman-teman translate ke dalam bahasa Inggris. Aku dicintai oleh ayah dan ibuku setiap hari. Kira-kira yang tahu? Kalau yang tahu, komen di bawah. Thank you so much for watching. See you next time and bye-bye. Here I am again. Kampung Inggris Elsie.